Banten, kira-kira seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini Kang Rohedi nanti secara gamblang akan mengupas. Nah, sebelumnya selamat datang Kang Sekjen KNPI, Kang Haji Alianabia, Kang Iin, Wilujeng Supik, Alhamdulillah. SKH ya Kang ya? Atau dari OI? Oh, rumah tumbuh ya, rumah tumbuh. Jadi banyak sekali yang sudah hadir di malam hari. Terima kasih. Maka Kang Rohedi. Kemudian kita punya solusi sampai kursi aja, itu kursi yang duduk kita semua Pak ahli waktu itu yang datang kalau mau duduk sini 50.000 saya beliin kursinya. Jadi sekarang sudah terkumpul berapa tadi Devi? Ada 70 kursi, berarti ada 70 penonton tetap Rabengan ini. Konsep Rabengan itu sederhana sebenarnya. Ada yang bilang Rabengan teh ngarabek makan nasi rabek gitu di situ. Padahal di 5 kali pertama Rabengan itu tidak ada yang jualan Rabengan. Nah, sehingga banyak yang protes. Kemudian pada Rabengan ke-6 dan selanjutnya, alhamdulillah tukang rabeknya masuk. Jadi Rabengan itu konsepnya Bapak Ibu, aya dengeun berarti musik, aya tempoun berarti tari, aya dahareun berarti kuliner, dan ada bawaun berarti kerajinan. Itu sebenarnya sederhana sekali, tapi ini berada di tengah kota. Ini adalah menjawab para pengunjung yang datang ke hotel-hotel di Serang ketika setelah makan malam, dia nanya, ini ada hiburan apa ya di Serang malam ini? Resepsionis hotel menjawab, iya ya di mana ya? Saya pengen nonton debus. Di mana enggak nonton debus? Kalau panggil khusus mahal tuh paling. Jadi kita kasih solusi, sebulan sekali patenkan ada hiburan, dan yang selalu tampil itu yang rutin adalah silat dan debus, karena itu memang ciri khas Banten. Banten itu kan daerahnya para jawara gitu ya, basisnya para ulama, negerinya para aulia. Wah gitu tuh di tagline-nya Banten sebagai daerahnya ibadah takwa. Nah, ke-10 kali ini kami ingin mengikat para teman-teman yang sepikiran dengan kami, sepemahaman dengan kami, bahwa yuk kita setujui bahwa Kota Serang butuh tempat publik yang menjanjikan, memberikan wahana pada para kreator. Saya tahu Rumah Balada Indonesia tampil di mana-mana. Kadang tempat di mana sisi jalan ditampil, apalagi Balada Indonesia bukan di leuweung tampilnya. Nah sekarang mah di kota ada Bah. Teman-teman dari KPJ ada yang datang nggak? KPJ. Oh Kang Iwan. Oh tidak ada. Ya artinya teman-teman yang biasa tampil di mana-mana karena hasrat berkeseniannya tidak bisa ditahan gitu, kita kasih ruang. Sementara sebulan sekali. Memang Pak Ketua ini banyak, waduh jarang tuing sehingga orang belum terbiasa gitu. Mudah-mudahan di 2024 kalau semua sepakat nih berdasarkan kesepahaman ini kita bisa tingkatkan, bisa 2 kali, bahkan bisa tiap malam minggu. Saya rindu akan di Bali setiap hari ngabute. Kalau nggak ke daerah sini ada aja tuh. Kecak kalau nggak di sini pasti di pantai sana ada aja tuh hiburan. Ayo di Banten katanya daerah budaya, keragaman budaya, tapi mau nonton debus aja sulitnya setengah mati. Mudah-mudahan diawali dari 2024 nanti akan 2 kali dalam seminggu. Sekarang sampai Desember, mulai malam ini setelah kita membaca kesepakatan ini, kita akan membuat kalender event, sehingga dari sekarang sampai Desember sudah tahu nih yang akan tampil di bulan ini kesenian apa saja gitu Pak. Begitu teman-teman sekalian. Nah terkait dengan itu, sebelum berkemasukan saya akan menjelaskan dulu tentang kesepahaman dulu ini ya Pak. Nah ini sebenarnya waduh MOU mau urusannya dengan mengikat nih. Kalau sudah diikat sehingga kita tidak free nih untuk tampil di mana-mana, tidak. Ini adalah hanya untuk meyakinkan saja bahwa teman-teman memiliki visi dan misi yang sama akan indeks kebahagiaan di Provinsi Banten. Karena ternyata orang Ambon itu kan nyanyi tiap hari, banyak. Rek pusing, rek itu nyanyi, gini, rasa sayang aja padahal di rumahnya nggak punya uang. Begitu hebat gitu. Kenapa Banten enggak? Karena ternyata di Banten kurang nyanyi. Nah, kalau Banten kurang nyanyi, saya tanya sama Ocim sebagai ketua. Sekarang bukan ketua ya, sekarang sudah pembina ya. Nah, lagu daerah Banten apa?
Masat ngapung luhur jauh di eta Jawa Barat. Cincang keling mana eta Jawa Barat. Ayo Banten apa lagunya? Nah itu susah kita bahas. Sisir carita. Basisir carita, Banten Jawara, udah mulai kan? Nah artinya kita akan dengungan setiap hari. Jareng Guru, Aja Kendor itu sudah mulai terdengar di Rabegan ini. Sudah menjadi lagu wajibnya Rabegan, teman-teman sekalian. Nah, udah semua? Kurang kebagian ya? Kurang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah perjanjian kerjasama antara draft antara kami paguyuban dengan para calon pengisi acara. Dalam hal ini nanti ada dua sebenarnya. Ini format pengisi acara yang saya pertunjukkan ya, yang kesenian. Nanti yang aircraft sama UKM juga ada. Ini adalah Abah karena punya balada Kang Raya, punya kamus, terus Taji Malela punya kesenian, Pak Kepala Sekolah juga punya anak-anak binaan. Saya sehari-hari sebagai seniman, saya punya sanggar. Itu di sanggar, anak-anak latihan 10 kali, habis tuh sama dengan 1 kali tampil di Lalajuan Batur. Jadi kalau kita tampil di sekolah Pak, beda nih, ditonton kan anak teman-teman sekolah aja. Tapi ketika tampil alun-alun, sama dengan 10 kali tampil di sekolah. Itu sudah terbukti. Ketika anak sekolah dibawa tampil di depan publik, wah nggak benar beda. Ketimbang ditonton oleh temannya sendiri. Jadi kami Paguyuban Pasundan memberikan wahana kepada para sekolah yang biasa ada pensi, setiap kenaikan kelas ada penampilan seni. Yang bagus-bagusnya, yang berbakatnya ditariklah, tampilkan di depan publik yang akan ditonton oleh banyak orang. Itu di kawasan pusat kota Provinsi Banten, di Kota Serang. Jadi kami memberikan wahana itu. Jadi pasti materi emas semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menyepakati ini. Makanya dibentuklah kerjasama supaya kami nanti tidak sahaya gitu. Kalau sudah tercatat begini, nanti kami akan agendakan sampai akhir tahun 2024 akan tercatat nih SMK Keragilan tampilnya di bulan apa, sehingga si guru kesenian atau pembina keseniannya bisa menjadwalkan latihan. Dan dia membaca, wah supaya beda dari SMK anu, maka tampilannya ini. Gitu. Bahkan ke depan rencananya kalau gedung juangnya sudah benar-benar fix, kita kerjasama secara penuh, kita ada pelatihan juga. Di Rabegan ada beberapa penata yang sudah kelas nasional lah begitu ya. Ada Kang Yogi yang selalu juara kalau ini, bahkan ada Kang Rian Permana yang multi talenta dan sebagainya. Ada Ibu Sari sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita menjadi coach instruktur dari teman-teman yang aktif di Rabegan. Oke, sudah dipegang semua. Jadi ini adalah kerjasama tentang pemajuan seni budaya Banten untuk Indonesia melalui program Ruang Budaya Gedung Juang bersama Paguyuban Pasundan. Jadi Rabegan itu adalah ruang budaya Gedung Juang bersama Paguyuban Pasundan, Pak. Rabegan itu. Nah, kerjasamanya siapa? Antara yang mendapat mandat kerjasama. Wilujeng Suping, Bapak. Dari Ciracas. Siap dari tadi. Antara Paguyuban Pasundan yang sudah kerjasama dengan Wali Kota Serang untuk memberdayakan ruang publik tengah kota dalam hal ini Gedung Juang dengan para pimpinan sanggar atau kepala sekolah atau siapapun yang memiliki potensi seni budaya di wilayah binaannya, kira-kira begitu. Jadi pihak pertamanya adalah Pak Nana Supiana sebagai Ketua Wilayah Paguyuban Pasundan, dan pihak keduanya adalah para pimpinan sanggar, padepokan atau komunitas yang bergerak di bidang seni budaya sebagai pekan dua. Pihak ke-1 dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang pemajuan seni budaya Banten untuk Indonesia. Istilah pemajuan ini sudah seiring sejalan dengan undang-undangnya. Istilah pemajuan kebudayaan awalnya saya kira ada kaget, apa istilah? Ternyata pemajuan itu memajukan ya. Ya, perjanjian Indonesia di Gedung Juang bersama Paguyuban Pasundan
Banten yang disebut Rabegan dengan ketentuan sebagai berikut. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan kerjasama para pihak dalam aktivitas pemajuan seni budaya Banten melalui program Ruang Budaya Gedung Juang bersama Paguyuban Pasundan. Jadi mari kita samakan tujuannya, visi misinya. Jadi sama-sama ingin memajukan kebudayaan melalui Rabegan ini. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah terjalinnya kerjasama para pihak dalam rangka optimalisasi fungsi Gedung Juang 45. Sebenarnya ini tujuan utamanya adalah bagaimana kebudayaan ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Piraku ieu Banten ketika diayakeun lomba dangdut pesertanya teh loba pisan. Di Padipo luar biasa. Tapi ketika ada lomba pasang giri rapak kawi saja nyanyi Sunda, pesertanya teh tiluan sabulan eta diposting. Sampai saat ini kapan nanti dulu, maknya nanti luar hadiah ayah genep, ya tiluan. Nanti dulu. Tapi bukan begitu, kita terus aja. Jadi dalam Rabegan itu dilaksanakan 3 hari, selalu 3 hari. Hari Jumat jam 4 sore dibuka, malam Sabtu, kemudian hari Sabtu jam 4 sore dibuka sampai malam, dan hari Minggu dari pagi. Dan isinya itu ada tampilan, ada kuliner, dan juga ada diskusi. Kita menyebutnya dengan gundeman budaya. Gundeman itu obrolan. Yang dibahas berbagai hal. Rabegan ke-9 kemarin membahas tentang debus ala Badan, seperti apa di mata seorang penyair gitu. Ya, ruang lingkupnya seperti apa? Ruang lingkup perjanjiannya pelestarian dan pengembangan seni budaya Banten khususnya dan budaya Indonesia pada umumnya. Jadi kenapa disebut budaya Banten? Karena pengembangannya ada di Banten gitu Pak Wayan kira-kira. Apapun yang ada di Banten berarti potensi Banten. Barongsai aja di Tangerang diaku budaya Banten tuh. Cokek, gabang romong, tajidor, semua yang ada di Banten. Bahkan sebenarnya semua yang ada di DKI pemainnya asli orang Tangerang Pak Ali. Dan itu adalah kesenian Banten. Saya sempat bersitegang dengan orang pariwisata Jakarta. Itu tajidor sama gabang romong yang mainnya orang Teluk Naga, saya bilang. Teluk Naga itu masuknya di Kabupaten Serang dan itu adalah Banten. Ya tapi dia dapat hidupnya di DKI katanya itu karena kita tidak punya wahana, kita tidak punya tempat. Coba Jawa Barat sekarang Pak, di Jawa Barat kreatif hub dibikin di tiap kabupaten kota. Wah Pak Batak Sirik kembali saya ke apa? Di tiap kabupaten ada kreatif hub, ada tempat-tempat seperti ini. Dan di kita mulai ini setelah Rabegan 9 kali ya di Pandeglang, di Balai Budaya Pandeglang ada mulai itu, di Rangkas di Gedung Juang Rangkas mulai ada, kemudian di Cilegon itu di mall Cilegon mana loba mall gaya, di Tangerang di Tang City mulai ada festival Beduk, festival Hadroh, jadi mulai muncul. Nah kan pemerintah mah tinggal bikin aja tuh hubnya, jangan dibikinin gedungnya, butuh apa kasih. Jadi ini belum lapor ke pemerintah nih, kita baru Pasundan dulu. Biasanya pemerintah ngintip dulu, setelah 1 tahun 2 tahun berjalan baru tuh kasih ya Pak, mudah-mudahan begitu Pak. Insya Allah Bapak jadi sekdanya nanti Pak. Oke, lanjutkan. Jadi yang pertama dalam pengembangan seni budaya, ketiga pemanfaatan bersama Gedung Juang. Jadi yang namanya heritage itu bisa dibuat menjadi ruang publik Pak. Di Solo itu, Solo International Festival SIFA memanfaatkan benteng kecil, benteng Pastenburg itu di daerah Solo, itu menjadi festival internasional. Artis internasional datang pengen tampil di situ. Bukan tidak mungkin nanti kita artis-artis luar negeri ingin tampil di Gedung Juang. Kalau sudah ekosistemnya terbangun dengan baik. Yakin berapa tahun tergantung kita. Kalau sudah kesepakamannya ini insya Allah akan terjadi. Yang ketiga selain pemanfaatan adalah penguatan kapasitas pelaku seni budaya Provinsi Banten. Punten, para pelaku nih, bukan para pembimbingnya nih. Para pelaku seni budaya itu jujur saja saya dulu sebelum menjadi seperti ini berpikir manggung dibayar pulang Pak. Betul ya Pak Wayan ya, anak buah pasti begitu tuh. Kalau diajak kumpul ya anak-anak mau manggung di mana Pak? Berarti belum terbangun tuh visi misinya. Yang baik-baik itu adalah bahwa berkesenian adalah untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengembangkan kebudayaannya sebagai jati diri.
dirinya, sehingga dia layak disebut orang mana. Kang Raya orang mana? Orang Banten kan? Bukti sebagai orang Bantennya apa? Karena menguasai budayanya. Itu kalau kita tidak paham tentang budayanya, berarti kita tidak hak menulis nama suku di dalam identitas kita. Pawaya sudah jelas Bali, namanya aja Wayan. Kalau saya Rohaendi, orang mana ya Rohaendi? Makanya memakai ikat, di situ di akurat sudah orang. Gitu tuh kira-kira. Ini Abah nih, orang mana nih Abah? Karena dipanggilnya Abah nih, pasti orang Sunda kan kira-kira begitu. Ya, jadi tujuannya ke sana, Bapak Ibu. Penguatan kapasitas pelaku, sehingga nanti bukan saja ingin tampil dan dibayar, tetapi berkesenian, berkebudayaan menjadi kebutuhan. Karena kalau sudah berbudaya, berjati diri, silih asah, silih asih, silih asuh akan terbangun. Maka kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan. Bukan hanya dipakai hiburan, ngaraket duduluran. Itu seni. Lalu pada seni pasti duduluran dan semakin rakat. Ujung-ujung akrab jeung Abu Wacin. Ujung-ujung akrab jeung panana. Melalui apa? Budaya Pak. Secara teknis di kantor Pak Abi tidak izin ku panana tuh. Saya setap pada nama Eselon 2, tetapi di sini sebagai budaya kita menjadi silaturahmi. Karena kesenian ngaraket duduluran. Itu tuh Pak Kepala Sekolah. Betul, dalam hal ini kita berbudaya ya Pak ya. Siap. Mungkin mau pakai ikat Pak dia Pak. Di mobil ayat dulu Pak. Oh ayat dulu ya. Aduh, tadi di angin beli batur coba ya. Oke, kemudian pelaksanaan dan tindak lanjut seperti apa? Pihak ke-1 memfasilitasi panggung. Nah, ini semakin teknis nih Pak. Jadi para pelaku budaya yang akan dinaikkan kapasitasnya oleh Paguyuban Pasundan itu dikasih fasilitasnya. Saya tahu kalau mau tampil itu anak-anak pensi, pikiran ku kepala sekolah, ripuh teh, di mana panggungnya, di mana sona, kumaha lightingnya, pasti itu. Sekarang Bapak tinggal siapin latihan, geus latihan anak, tinggal lapor ke Pasundan. Abdi nyuhun ke tanggal sekian, full 3 hari dari SMK mana? Ah gitu Pak. Penontonnya kita siapkan, nu dagang teh siapkan, nu dagang lagi kami rek bawa, murni produk sekolah, lebih senang. Jadi kira-kira begitu, kita berikan wahana panggung, sound, lighting secara rutin paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan. Tinggal dibagi waktu saja. Kalau mau pesan, kamus mau 2 hari di bulan November misalnya, siap, kita atur jadwal. Gitu. Rumah Balada Indonesia kabarnya mau ulang tahun di bulan November kan? Dan akan datang Ibu Uli Siga Rusadi dan Parawita Rusadi. Teh Minta datang kan? Siap, Pak. Bekerja sama dengan kami, Pak. Kan Riding masih membina kan? Iya. Soalnya waktu pendiriannya di sini di pendopo ya waktu itu Pak Rano Karno, Ibu Unda Uli, saya yang memfasilitasinya. Kemudian yang kedua, mengisi panggung pertunjukan Rabegan sebagaimana angka 1 sesuai jadwal yang ditentukan. Tentu harus ada jadwal dan schedule. Ulah gelak-gelak. Saya pokoknya pengen Juli, soalnya Juli mah libur misalnya ya. Nanti kita atur. Malah sebenarnya kalau tampilan siswa itu mendingan jangan pas libur. Biar anak-anak sekolah lain bisa nonton. Kemudian memberikan kesempatan kepada pihak kedua untuk mempromosikan branding sanggar dan pertunjukannya. Jadi, kalau misalnya Balada Indonesia mau tampil, background panggungnya mau dirubah, boleh. Selonggar itu Paguyuban Pasundan. Pokoknya karena yang tampilnya semua full dari kamus, brandingnya mau kamus, boleh. MC-nya dari kami, boleh. Nanti pasti dari kami-kami yang biasa memandu acara sebaik kita akan berikan masukan. Seperti halnya kemarin Putri Pariwisata Indonesia sebelum dia ikut ke tingkat nasional kan jadi MC dulu di acara kita Pak. Ketahuan tuh kelemahannya. Pak Ketua ngasih masukan, kita ngasih masukan. Akhirnya ketika di nasional terlatih Pak. Sampai sekarang terima kasih gara-gara Rabegan saya lancar bicara di sana. Karena dia tidak paham tentang Banten apa. Lalu kita kasih masukan dan tuh itu debus, itu golok dan sebagainya kita jelaskan. Jadi selalu saja ada unsur edukasi. Jadi kami mohon nanti yang akan tampil itu memberikan sinopsis pada MC supaya dijelaskan apa itu yang tampil. Ya, Nong Sari juga kemarin menyampaikan itu. Kemudian pembiayaannya, biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada para pihak. Tadi urusan biaya ya duit itu suka ributkan deh ya. Pak kami tampil dirinya dibayar henteu.
lamun dibayar mah itu tidak meningkatkan kapasitas seperti yang tadi. Mental nayaga itu kebiasaan. Tampil dibayar selesai. Justru ini kita tampil di sana untuk kemudian di masa depan kita akan dibayar oleh siapa? Bukan oleh paguyuban, tapi oleh siapa yang hadir pada saat itu. Sanggar-sanggar besar di Bandung, di Jakarta itu awalnya tampil di tim tanpa dibayar. Benar Pak? Yang tampil di Taman Budaya Dago awalnya tidak dibayar Pak Wayan. Tapi penontonnya lihat, wah sanggar mana keren. Berhubungan dengan pimpinannya dan kemudian terjadi transaksi. Jadi kita memberikan ruang mengapa yang dipilih Gedung Juang di tengah kota. Kenapa tidak di KP3B? Di KP3B panggung lebih bagus ya Pak. Di Plaza Aspirasi, wah keren sekali. Tapi kami tidak, itu yang dipilih. Mengapa? Penontonnya terbatas. Kalau di sini penontonnya insya Allah banyak. Makanya tugas kita pihak ke satu adalah menghadirkan buyers, ya, menghadirkan buyers. Oke, gitu. Jadi mau dibayar Bah, tapi akan ditonton oleh banyak pihak. Abah boleh branding di situ, boleh endorse apapun di situ. Bahkan mau bawa sponsor sendiri, Kang Raya saya tahu nih, sponsornya banyak banget. Kalbe Parma turun nanti, Kang ya, boleh nggak di branding Patigon? Boleh kan? Asli. Itu naon Kang, tanggung jawab Pak Ketua. Nggak apa-apa, tapi tentu berkontribusi nanti pada panitia. Pak, tambah Pak, lightingnya biar rame dari Patigon, bangga. Rek Patigon tiap saat juga nge-branding, bangga. Semudah itu, karena kita memang ingin bersama-sama. Gedung Juang dari kita, untuk kita, oleh kita. Namanya juga Gedung Juang, Gedung Perjuangan. Dan kita awali perjuangan ini dari budaya. Karena dari budaya untuk alam semesta, kan begitu. Kemudian jangka waktu kerjasamanya. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun ya. Per 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Nah, ini kan orang Sunda mah Tritangtu Pak Wayan. Sama kan di Bali nih. Tritangtu itu Nista Maja Utama. Tahun pertama coba dulu nih. Tahun kedua, wah lumayan. Tahun ketiga maju jadi. Jadi setelah 3 kali tampil di Ramegan baru dapat job. Iya kan? Mista Maja Utama selalu 3 kali. Mimiti mah piceuneun, kadua pakaian, katilu jualan. Itu filosofis orang Sunda Pak Wayan, sama juga di Bali ya. Sama ya. Tri Mandala. Benar. Tri Tangtu dan Tri Mandala. Oke. Ya, jadi 3 tahun saja. Kalau misalnya sudah terasa manfaatnya kita lanjutkan. Ya Pak Endang ya. Oke. Kemudian perjanjian kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas persetujuan para pihak. Teka hati, tampil sekali sudah tidak terasa manfaatnya. Mau mundur? Mangga, tapi alasannya yang jelas. Berarti Anda sudah tidak komitmen terhadap pemajuan kebudayaan. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Dalam hal satu pihak ingin mengubah perpanjangan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 3 bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir. Kemudian ketentuan lainnya, hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur mandiri dalam tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diselesaikan oleh para pihak dengan musyawarah dan mufakat. Kira-kira begitu. Enteng saja sebenarnya. Mengapa ada perjanjian ini? Biasa nanti atuh tampil baik. Teh mental daya gak Pak. Tampil gas begitu. Kami ingin mengikat ini supaya sedikit ada peningkatan kapasitas para pelaku seni Kang Raya. Saya di Banten punya sanggar, disuruh tampil oleh siapapun selalu mau. Setelah itu selesai Pak, karena tidak ada perjanjian. Kalau sudah ada perjanjian Pak, nanti kita akan terus ada hubungan. Ketika satu saat ada tamu yang datang ke Rabegan, saya pengen kesenian yang waktu itu tampil, kita akan undang lagi. Kira-kira begitu. Mengikat dalam rangka meningkatkan kapasitas pelakunya. Saya yakin kalau yang ada di sini kan pemiliknya atau ngelarti pasti. Tapi anak buah kan belum. Mungkin satu-satunya sektor yang luput dari hal-hal tulis hitam di atas putih itu seniman Teh Sari. Jujur ya. Senimannya itu biasanya tampil dibayar selesai. Kita akan coba dengan begini. Bahkan mestinya sangat juga ke anak buah teh begini nih dilakukan oleh
seni budaya PT Krakatau Steel begitu teh. Waktu saya ikutan tampil di Krakatau Steel pakai perjanjian dulu Pak, keren itu. Artinya karena itu sudah dunia industri. Makanya kalau kata waktu itu oleh Pak Dainul Hai, kalau seni budaya mau dihargai, bikin dong kerjasama. Anda tampil, saya yang bayar. Nah kalau ini kerjasamanya, mari kita sama-sama maju. Eksistensi. Ya, kira-kira begitu. Kalau setuju, tanda tangani. Kalau tidak, pikir-pikir dulu. Tidak apa-apa, ini di bawah saja. Karena nanti ditanda tangannya, boleh sekarang, boleh nanti ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Panjang lebar saya bicara tentang kerjasama dan tentang rapikan. Tujuannya hanya satu, bagaimana Banten, budaya Banten untuk Indonesia, budaya Indonesia menjadi pribumi di negeri sendiri. Jangan sampai kawasan-kawasan publik yang ada di Kota Serang diliputi oleh seni-seni modern yang bukan berakar dari budaya bangsa. Kita lihat tari Bali, tidak perlu datang ke Gianyar. Kita lihat tari labu-labu balada, tidak perlu ketemu Ibu Uli Sigar, tetapi Gedung Juang akan rame oleh labu-labu balada, komunitas musisi, labu-labu dangdut, labu tarian-tarian Bali dan sebagainya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, mohon masukan terkait ini. Mangga, yang pertama dari, atau saya tentukan saja, masukan dari Pak Ali dulu deh. Nah, walaupun terakhir